الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا أيها المسلمون رحمكم الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في كتابه العزيز الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ma'asyiral hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Selawat dan salam semoga tercurahkan pada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lepas dan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita yang selalu dan senantiasa berselawat buat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak akan mendapatkan syafaatul uzmah, pengakuan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa sesungguhnya benarlah kita ini adalah pengikut-pengikut Rasulullah, umatnya Nabi Muhammad yang hidup 14 abad setelah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melalui mimbar khutbah yang mulia ini, khatib ingin berpesan kepada hadirin jamaah sekalian, mari sama-sama kita meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman dan takwa yang nantinya akan mampu kita jadikan bekal, bahkan bekal terbaik kita tatkala kita menempuh perjalanan panjang menuju darul akhirat. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekallah kamu, kata Allah, dan sebaik-baik bekal itu adalah bekal takwa. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita berada di hari yang kelima di bulan Rabiul Awal, bulan yang mulia, bulan yang agung. Karena pada bulan ini dilahirkan manusia yang paling sempurna, manusia yang paling suci di muka bumi, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu misi yang diemban oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Tujuan diutusnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke muka bumi bil khusus jazirah Arab kala itu tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mereformasi, memperbaiki akhlak masyarakat jahiliyah kala itu. Perlu kita ketahui bahwa masyarakat jahiliyah itu bukan masyarakat yang bodoh. Kenapa? Karena mereka sudah kenal dengan peradaban. Masyarakat jahiliyah kala itu bukan masyarakat yang bodoh, karena mereka sudah kenal dengan perdagangan. Bahkan perdagangan masyarakat Arab kala itu sudah melintas batas negeri Syam dan sekitarnya. Artinya apa? Masyarakat Arab kala itu sudah melek dia, pintar dia. Namun kenapa masyarakat Arab kala itu dijuluki masyarakat jahiliyah? Karena memang secara moral, etika mereka berada di titik yang paling terendah. Nah, oleh karena itu, masyarakat hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tujuan diutusnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke muka bumi tak lain dan tidak bukan adalah untuk memperbaiki akhlak, moral, etika dan sebagainya. Ini diabadikan. Innama bu'istu li'utammima makarimal akhlak. Tidaklah aku diutus ke muka bumi ini, kata Rasulullah, kecuali untuk mereformasi, memperbaiki akhlak manusia kala itu. Coba kita lihat, kalau kita buka lembaran-lembaran sejarah, berapa bejatnya akhlak moral masyarakat jahiliyah kala itu. Nah, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengutus sosok yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah kekufuran, di tengah-tengah keingkaran mereka, untuk memperbaiki akhlak. Baik itu akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala maupun akhlak kepada manusia. Akhlak kepada Allah itu bagaimana? Ini yang barangkali perlu kita perhatikan. Akhlak makhluk kepada Al-Khaliq, akhlak seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, ini yang harus kita perbaiki. Bagaimana akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Tatkala Allah Subhanahu wa taala memanggil kita, ya datang. Allah Subhanahu wa taala memanggil kita lewat suara muazzin itu satu hari satu malam 5 kali loh. 5 kali sehari satu malam Allah panggil kita. Masa kita tak datang? Bayangkan kalau seandainya kita punya anak, kita punya putra, kita punya putri, kita panggil 5 kali dia tidak datang, tentu kita marah. Kita ada anak, kita panggil 5 kali, kita panggil dia dengan panggilan yang keras melalui pengeras suara. 5 kali dipanggil tapi dia tidak datang. Apa kata kita? Marah. Kenapa? Kita anggap anak kita kurang ajar. Kenapa? Dipanggil orang tua tidak datang. Coba bayangkan, 5 kali Allah Subhanahu wa taala memanggil kita. Subuh Allah panggil kita, zuhur Allah panggil kita, asar, maghrib, isya Allah panggil kita. Lantas kita tidak datang. Apa hebatnya kita? Masyaallah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Iblis laknatullah alaih ingkar kepada Allah hanya karena tidak mampu sujud di hadapan Adam alaihi salatu wassalam. Itu saja kesalahan Nabi Iblis. Iblis itu hamba Allah yang paling taat, yang paling saleh dia. Dia ingkar kenapa? Karena tak mau sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lantas kita lebih parah dari iblis. Kenapa? Karena kita tidak mau sujud di hadapan Zat yang menciptakan kita. Ini yang harus kita perbaiki. Moralitas, akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita, yang telah memberikan kita karunia nikmat yang begitu banyak. Seimbang tidak antara nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan rukuk dan sujud kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam surah Ar-Rahman itu lebih kurang 31 kali Allah mengulangi kalimat yang sama di ayat-ayat yang berbeda. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
nikmat aku yang mana lagi yang kalian dustakan? Ini yang pertama, moral, akhlak hamba kepada Rabbnya. Allah panggil datang. Jangan cuek dengan panggilan Allah lewat suara muazzin dimanapun kita berada. Datangi di mana suara azan itu berkumandang. Kenapa? Karena kita butuh Allah. Katanya kita mau sejahtera. Katanya kita mau bahagia. Tapi kita tidak mau sujud rukuk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berjanji kepada kita, perbaiki kualitas hidupmu, maka Allah akan perbaiki. Perbaiki kualitas salatmu, maka Allah akan perbaiki kualitas hidupmu. Itu janji Allah. Allah tak pernah ingkar janji. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tak pernah ingkar janji, beda dengan manusia. Yang kedua, akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jangan pernah duakan Allah. Dalam bahasa sederhana, jangan selingkuh. Bagaimana kita kalau punya pasangan, kita punya istri, misalnya kita punya istri, kita dapati istri kita selingkuh, kita marah. Istri kita mendapati suaminya selingkuh, istri marah. Demikian juga Allah. Allah akan marah tatkala hambanya menduakannya, dalam arti kata mensyirikkan Allah. Allah akan mengampuni segala dosa kita kecuali dosa kita, dosa syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, memperbaiki akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yang tidak kalah pentingnya, ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akhlak sesama manusia. Akhlak anak kepada kedua orang tua, akhlak siswa murid kepada guru-gurunya, yang hari ini kita sadari sudah tergerus. Sudah tergerus. Moral anak-anak itu sudah tergerus. Kenapa? Karena pergaulan. Oleh karena itu, kalau kita hari ini ingin memperbaiki akhlak moral anak-anak kita, siswa-siswa kita, bagi guru-guru, kalau kita ingin memperbaiki akhlak anak-anak kita, murid-murid kita, yang pertama, keteladanan. Keteladanan. Jangan pernah berharap kita menginginkan anak kita makannya duduk, minum duduk, kalau orang tuanya makan dan minum berdiri. Jangan pernah berharap. Jangan pernah berharap guru-guru menginginkan siswa-siswinya makan duduk, minum duduk, kalau gurunya merokok sambil berdiri, minum sambil berdiri. Tidak akan pernah dapat itu. Tidak pernah dapat itu. Jangan pernah berharap kita anak-anak kita mau berbahasa santun, berbahasa yang santun di rumah dimanapun, kalau orang tuanya setiap hari mempertontonkan bahasa yang kasar, cacian, makian, bertengkar dengan istri, keluar kata-kata kotor, itu terekam langsung ke benak anak-anak kita, dan itulah yang ia praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini yang pertama. Kalau kita ingin anak-anak kita punya moral akhlak yang baik, yang pertama keteladanan. Keteladanan orang tua, keteladanan guru dan sebagainya. Yang kedua, kalau kita ingin anak-anak kita punya moral, punya akhlak yang baik, yang kedua, perhatikan dengan siapa berteman. Dengan siapa anak-anak kita hari ini berteman. Kenapa? Karena teman itu sangat mempengaruhi budi pekerti anak-anak kita. Satu contoh sederhana barangkali dapat khatib ketengahkan pada kesempatan yang berbahagia ini. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lantai masjid ini terbuat dari keramik. Terbuat dari keramik. Tak jauh bedanya dengan keramik yang ada di kamar mandi sana. Hanya beda tipe dan jenisnya saja. Tapi yang jelas, lantai masjid ini terbuat dari keramik. Hampir sama dengan lantai yang ada di kamar mandi kita. Coba bayangkan, tidak ada satupun orang yang mau sujud. Jangankan sujud, duduk di kamar mandi itu saya tak mau. Kenapa? Karena jorok, kotor.
Berbanding terbalik dengan keramik yang ada di masjid. Jangankan duduk baring, sujud kita di keramik yang ada di masjid. Kenapa? Karena keramik ini berteman dengan masjid. Berteman dengan yang baik, dia akan menjadi yang baik. Berteman dengan yang tidak baik, akan kebahagiaan tidak baiknya. Bukankah pepatah orang tua-tua kita mengatakan, berteman dengan tukang minyak wangi, kebahagiaan wanginya. Berkawan dengan tukang pandai besi, akan bolong pakaiannya. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Demikian barangkali khutbah singkat kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan yang secuil ini, yang sedikit ini mampu menggugah kita, merangsang kita, semangat kita untuk kembali membangun generasi yang berakhlakul karimah, yang lahir dari rumah kita, yang lahir dari gubuk kita, yang lahir dari surat keturunan kita. Mudah-mudahan ke depannya anak bangsa, generasi kita, generasi yang berakhlakul karimah. Demikian barangkali khutbah yang dapat khatib ketengahkan pada kesempatan yang berbahagia ini. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul basir.